Bang Nuim, dalam hari ini Selasa 27 Juli 2021 kembali lagi bersama saya dengan Morning Session with Nuim Hayat langsung dari Melbourne bersama saya Prihadi Adi. Bang Nuim, Assalamualaikum, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Bang, kita dipertemukan kembali hari ini Bang. Bang Nuim, dari pernyataan Mahfud MD panjang lebar beliau menyatakan terkait dengan bersatu tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat harus bisa memberikan ketenangan juga buat masyarakat. Menurut Bang Nuim, seberapa penting sebenarnya peran tokoh agama mempengaruhi umatnya dalam penanganan COVID-19, Bang? Pertama, tentunya tokoh agama tersebut mestinya dipercaya oleh jemaahnya, ya, dipercaya oleh umatnya. Ini penting. Sebab kadang-kadang tokoh agama dicurigai telah menyuarakan sesuatu atas pesanan dari kiri atau dari kanan, bukan mencerminkan apa sesungguhnya ini yang diajarkan oleh agama. Jadi saya hanya bisa bicara mengenai soal agama Islam, walaupun saya sebagai seorang awam, harus saya akui saya belum pernah ke pesantren. Ketika saya kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara di Medan, itu juga tidak mengambil jurusan agama, tapi jurusan sastra. Jadi yang penting, yang saya ketahui berkat dari bacaan-bacaan yang telah saya lakukan, terutama dalam buku-buku berbahasa Inggris yang ditulis oleh orang-orang non-Muslim, tetapi menulisnya dengan penuh keobjektifan, karena mereka merupakan sejarawan-sejarawan yang punya nama, selalu diingatkan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, peganglah itu. Rasulullah memperingatkan, serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggu kehancuran. Nah, ini ahlinya siapa? Jadi saya melihat di Australia misalnya, itu yang berperan sekali. Politisi hanya mengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi latar belakangnya tetap berdasarkan apa yang dikatakan oleh para ahli di bidang kesehatan, terutama epidemiologi. Ini selalu disikut sertakan. Setiap kali kepala pemerintah, misalnya kepala pemerintah daerah tampil, seperti nanti sebentar lagi di Melbourne ini, itu didampingi oleh para ahli di bidangnya masing-masing, yaitu di bidang ilmu pengetahuan, yaitu di bidang perobatan, yaitu di bidang virologi, yang mengenai virus dan lain sebagainya. Sehingga mereka pun nanti memberikan masukan kepada masyarakat. Ini yang menurut pengetahuan kami sebagai ahli, ini yang harus dilakukan. Jadi tadi dikatakan pakai masker. Cobalah bayangkan, berapa banyak muslimah dalam keadaan sehari-hari tanpa bahkan ada COVID-19 mengenakan masker. Kemudian timbul polusi udara, mereka merasa lebih tersaring lagi. Apa salahnya dengan masker? Karena masker itu merupakan bagian dari perobatan. Rasulullah SAW mengatakan, ini penting untuk diingat, segala penyakit ada obatnya, kecuali tua dan mati. Segala penyakit ada obatnya, kecuali tua dan mati. Kemudian ada hadis yang mengatakan ketika kamu sekiranya terjangkiti suatu wabah yang menular, maka kamu harus berusaha tidak menjangkiti orang lain. Karena pesan Rasulullah, jangan celakakan diri kamu, jangan mencelakakan orang lain. Apalagi kalau kamu menghasut-hasut agar orang ikut, ya, pandangan kamu yang barangkali didasarkan hanya pada suatu pengertian yang keliru, bukan didukung oleh ilmu pengetahuan. Kita melihat Majelis Ulama Indonesia di sini alhamdulillah mengatakan bahwa vaksinasi itu aman, halal, itu mesti diikuti. Karena begini, Islam seperti dikatakan oleh Dr. Rashid Ridha, itu agama yang rasional. Ini dikutip dalam buku Syadi Hamid, ya, Islamic Exceptionalism, bahwa rasionalisme Islam itu terbukti katanya dengan kenyataan Rasulullah itu tidak ingin segala mukjizat yang pernah menimpa diri, yang pernah dialami, yang pernah dinikmatinya itu ditonjol-tonjolkan. Tidak. Rasulullah itu ingin akal. 49 kali akal disebutkan dalam Al-Quran. Pentingnya orang menggunakan akal. Akal itu disimpulkan, serahkan urusan kepada ahlinya, kalau tidak kamu tunggu kehancuran. Ini siapa yang ahli-ahli mengatakan, ayo kita mesti beribadah bahu-membahu. Tidak bisa, karena ini oleh para ahli dikatakan berbahaya. Kamu bukan saja mencelakakan diri kamu, tapi lebih dahsyat lagi dan lebih parah lagi, kamu mencelakakan orang lain. Tapi kita juga harus melihat bahwa ini bukan hanya terjadi di dalam agama Islam saja. Ketika terbetik berita pertama di Australia, misalnya AstraZeneca telah dikembangkan,
Itu banyak gereja di Australia yang mengatakan, saya, kata pemimpin gereja, tidak akan mau disuntik AstraZeneca. Kenapa? Dalam pengembangannya menggunakan janin yang digugurkan dalam tahun 1973 atau 74 di Inggris. Jadi itu digunakan. Tapi saya tidak akan melarang jemaah saya, katanya, untuk menjalani vaksinasi. Kemudian gereja yang satu juga mengatakan begitu. Dan kemudian ada seorang ulama yang kelihatan di Australia ini agak bimbang dan ragu. Tapi keharusannya, kalau saya diminta untuk memberikan ceramah atau tausiah sebatas mungkin ya, di Australia ini misalnya di Universitas Monash setiap Jumat atau sebulan sekali setiap Jumat, saya harus mengatakan serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggu kehancuran. Dan ahli ini di segala bidang. Ahli ini segala bidang, karena Islam ini merupakan agama yang mementingkan dunia untuk akhirat. Itu ada orang-orang di Sumatera Barat itu punya pantun yang bagus sekali itu. Angin barat, gelombang barat, perahu layar muatan syarat. Kalau Tuhan ingin selamat, gunakan dunia untuk akhirat. Jadi ini percayalah, serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggu kehancuran. Nah, ini bahaya. Karena Islam itu sangat begini ya. Ada satu cerita. Di satu bulan puasa, malam-malam orang sudah berkumpul di masjid ingin melaksanakan ibadah tarawih. Kemudian terjadi percekcokan. Karena ada yang mengatakan 23 rakaat, ada yang mengatakan tidak 11 rakaat, sehingga ini tegang dan hampir terjadi baku hantam. Ada seorang pergi mendatangi seorang kiai di kampung itu. Dia mengatakan, Pak Kiai, mohon segera ke masjid. Kenapa? Ini telah terjadi ketegangan di masjid. Apa soalnya? Soal perbedaan jumlah rakaat dalam salat tarawih. Ini sudah bisa jadi baku hantam. Kiai bilang, pergi kau kembali ke masjid, bilang kepada jemaah di masjid, pulang. Ya, Pak Kiai bagaimana? Mereka mau beribadah, pulang. Karena apa? Itu tarawih itu sunnah. Sedangkan menjaga kesatuan dan persatuan itu fardu, itu wajib. Itu wajib. Itu ada dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu harus bersatu, berpegang teguh pada satu kebenaran Islam dan jangan berpecah belah. Di dalam hal ini mestilah, apalagi sekarang ini wakil presiden kita adalah seorang ma'ruf amin, kiai yang tidak lagi diragukan keahliannya di dalam bidang agama Islam. Ingatlah pesan Rasulullah, jangan sampai bosan hadir. Serahkan urusan kepada ahlinya, kalau tidak tunggu kehancuran. Jangan celakakan diri kamu, jangan celakakan diri orang lain. Mohon, kalau pemerintah bilang jaga jarak, pemerintah bilang cuci tangan dengan sabun, cuci tangan dengan sabun. Karena semoga pemerintah di Republik Indonesia memang bertindak sesuai dengan arahan, paling tidak saran yang disampaikan oleh para ahli di bidangnya. Serahkan urusan kepada ahlinya, kalau tidak, tunggulah kehancuran. Bang Nui, yang menjadi permasalahan memang dari awal adanya pandemi ini adalah kita tidak pernah selesai dengan urusan tolak menolak, haram halal, kemudian juga hoax, teori konspirasi. Ini selalu terjadi dan ini pun tidak hanya terjadi di Indonesia. Seperti tadi Bang Nui mencontohkan terkait dengan AstraZeneca di Australia, bahkan di Amerika Serikat pun, karena ada perbedaan pandangan politik, Amerika Serikat pun saat ini juga belum jauh melangkah dari angka 50%, karena ini ada resistensi terhadap vaksin di sejumlah wilayah Amerika Serikat, bahwa ahli medis sering mengingatkan bahwa virus corona tak mengenal haluan politik. Tapi berdasarkan banyak survei, Bang, resistensi terhadap vaksin ternyata juga tetap didorong karena penolakan secara umum terhadap kebijakan Presiden Joe Biden. Dan ini cuma satu kasus. Banyak kasus lainnya adalah kita tuh satu pihak pemerintah terus gencar vaksinasi, menyadarkan masyarakat untuk vaksin, tapi kita selalu berperang juga terhadap hoax. Kita akan bahas, Bang, setelah pesan-pesan berikut ini.